orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji Tuhan, di hari yang baru ini, Sabtu, Sabat bagi Tuhan, Pastor Andi kembali menyapa pemirsa yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera bagimu. Saya menyapa pemirsa yang setia yang ada di Telegram, WhatsApp berupa voice note, yang ada di video, room live streaming, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Puji Tuhan, hari ini pemirsa yang setia bergabung bersama pelayanan ini sudah berjumlah 2,5 juta jiwa. Artinya semakin hari lewat pelayanan media ini, banyak orang mengenal siapa itu Yesus dan boleh mengalami kesetiaannya. Terima kasih pemirsa yang terkasih, yang setia, yang juga menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, berbuah dalam kebenaran, serta tidak lupa setiap hari membagikan, men-share, dan saudara silakan di repost setiap link tautan doa-doa ini karena menolong jutaan orang-orang sakit. Tidak harus Bapak Ibu meng-subscribe atau meng-follow akun saya, tetapi kalau Anda terberkati dengan live video ini, di repost saja, di share saja, di posting ulang saja, supaya orang lain juga boleh mengalami kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Setiap hari kita menang bersama Yesus. Pujian ini menjadi viral kembali ketika pastor berdoa, ada ribuan orang sakit di lapangan, 2 saudara, dan hari ini pujian ku menang membawa kesembuhan bagi pemirsa yang sedang sakit. Amin. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus naik. Haleluya, Yesus hidup. Roh Kudus turun. Menang bersama Yesus setiap hari. Menang dari pergumulan, menang dari dosa, menang dari penyakit, menang dari setan. Amin. Dalam nama Yesus ku menang.
Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke sorga. Roh Kudus turun. Yeay, Yesus hidup. Yeay, Yesus naik. Yeay, Yesus memberkati. Roh Kudus turun. In Jesus' name, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan pasti. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus dosa dihancurkan. Dalam nama Yesus gelap menjadi terang karena Yesus bersinar cahaya surgawi. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan pasti. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Menang dari apa? Apakah pergumulanmu hari ini? Baik itu sakit, baik itu pergumulan masalah, baik itu dosa-dosa yang membelenggu mengikat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ketika ramai-ramai, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Amin. Satu pujian penyembahan yang sudah lama sekali tapi jadi berkat. Bagaimana enggak? Ada hadirat Tuhan yang luar biasa, ada kuasa dalam pujian, Tuhan bertahta di atasnya. Dan pujian ini mengajak setiap jiwa untuk masuk dalam ruang Maha Kudus, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus, kami datang rame-rame kepadamu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Oleh darah-Mu yang kudus, layakkan kami Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu untuk menyembah-Mu. Amin.
ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Bukalah dua tangan pemirsa terkasih, bawalah penyembahan dari hati yang paling dalam, berkata, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, dan ku menyembahmu. Robahaina syari, ku sebab namamu kudus, kudus, kudus. Yesus, nama Yesus yang kudus, kudus, kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Engkau yang kudus, yang mentahirkan setiap kami dari dosa dan pelanggaran. Amin. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian indah, pengagungan? Terima kasih keluarga Koko Hendra di Palembang yang mengirimkan link pujian ini sehingga kita semua terberkati. Ayo pemirsa, saling sapa sebelum kita sebentar akan ditaburi oleh renungan Bible Firman Tuhan. Senang sekali ya di hari Sabtu ini saya ucapkan selamat beribadah bagi sesuatu Advent di hari Sabat ini, dan juga bagi Bapak Ibu yang Katolik Kristen pada umumnya selamat persiapkan ibadah dan pelayanan hari Minggu besok di gerejanya masing-masing. Anda di kota mana, berjemaah di mana? Silakan ketik di kolom komentar biar sama-sama kita boleh saling berkenalan. Siapa tahu ada tetangga, keluarga, satu daerah yang pas ada di kota Anda, bisa dong sama-sama ibadah ke gereja. Halo Ibu Irene dan semua pemirsa, Ibu Maria, Ibu Lili, dan semua, ayo saling menyapa. Kalau di Manado itu banyak gereja Gemim, ya, Gemim. Di Sumatera banyak gereja HKBP. Gereja Katolik juga banyak memberkati, ya. Semua gereja baik, semua gereja milik Tuhan Yesus, asal berdiri firman-Nya. Semua kita saudara di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saling menyapa, silakan. Pastor akan membawakan sebuah pujian untuk mempersiapkan setiap hati, setiap jiwa untuk menerima firman Tuhan dari Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Terima kasih. Silakan di repost, di posting ulang, di tag layar, dan dibagikan. Kita sama-sama siap untuk menerima taburan firman Tuhan Yesus. Kesukaanku hari-hari ini puji dan sembah Tuhan Yesus. Tercandu-candu setiap pagi datang di hadirat-Nya, bersyukur. Amin.
Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita pasti terberkati karena firman-Nya datang menjadi makanan rohani terbaik bagi Anda dan tentu penguatan bagi saudara-saudara yang sedang dalam situasi-situasi sulit. Ingatlah perkataan ini. Tuhan Yesus mungkin hari ini belum mengubah keadaan. Kenapa? Why? Kita nggak tahu toh, tapi saya kasih tahu. Kalau hari ini Tuhan mungkin belum mengubah keadaanmu. Jawabannya adalah karena Tuhan lihat melalui keadaanmu hari ini, engkau bisa diubahkan. Mengapa Tuhan belum mengubah keadaanmu hari ini? Kita nggak ngerti toh. Tuhan melihat bahwa keadaanmu hari ini justru mengubahmu menjadi pemenang, menjadi orang yang kuat, menjadi rajin, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita harus tahu hal ini, bahwa di balik setiap ujian itu ada kekuatan, ada mutiara, ada kemenangan, ada ketekunan. Banyak di antara Anda yang pernah berdoa sampai mulai jenuh berdoa, lalu engkau berhenti berdoa. Tapi Tuhan bilang jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kenapa? Karena dengan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu mengubah habit kita. Dari habit yang malas jadi rajin. Jadi habit cinta dunia menjadi cinta kediaman hadirat Tuhan. Memang setiap kita merindukan namanya jalan yang mudah. Tapi Tuhan mau membentuk setiap hati kita kuat. Hari ini ada produk-produk yang diakui dunia, yang dulu belum diakui. Katakan saja produk China. Sekarang mereka launching produk-produk rata-rata dunia mengakui. Bahkan saya mendengar rumor ada yang sampai mengcopy paste tipe, model, atau fitur-fiturnya. Entahlah siapa copy paste siapa, ikut siapa. Tapi produk China hari ini adalah produk yang diakui dunia. Bisa menyajikan dengan teknologi canggih, harga yang terjangkau. Produk yang terjangkau, handal, dan tahan uji. Kenapa tahan uji? Karena dari produk yang berpengalaman, produk yang handal. Kalau produk yang nggak diakuin, itu berarti kemungkinan belum tahan uji alias rapuh alias tidak kuat. Tuhan membentuk hati kita lewat masalah yang Tuhan izinkan
belum campur tangan langsung untuk mengkelarkan. Karena Tuhan mau setiap anaknya memiliki hati yang tangguh. Saya bertanya, tolong Bapak Ibu jawab. Hati kita ini made in apa? Buatan mana? Buatan China? Buatan Tiongkok? Buatan Beijing? Atau buatan Rusia? Buatan Argentina? Buatan Amerika? Ayo silakan Bapak Ibu jawab, tulis di kolom komentar. Hati ini buatan mana? Ada negara-negara adik kuasa dengan produk-produk nuklirnya yang sangat ditakutin. Kenapa? Made in Rusia, negara adik kuasa yang kedua di dunia setelah Amerika. Wah, orang-orang takut. Made in Amerika, wah, biasa identik dengan kemewahan dan ketangguhan, tentu juga dengan mahal. Hati ini buatan apa? Made in mana? Hati kita ini made in heaven. Kalau buatan manusia saja ada yang tahan uji, diakui dunia, disegani. Kenapa? Kekuatannya. Dengarkan ini, hatimu dan hatiku itu bukan buatan negara mana, tapi buatan sorga, made in heaven. Maka jangan gampang baper, jangan hatimu itu lemah, jangan dikit-dikit nyerah, jangan engkau mudah putus asa. Karena hatimu dan hatiku bukan made in China, tapi made in heaven. Hatimu harus kuat, dan untuk kekuatan hati kita harus melewati berbagai ujian-ujian supaya kita didapati tahan uji. Setiap pemenang, dia tidak tinggal di keadaan yang kalah. Dia akan terus melangkah untuk berlari menuju panggilan surgawi untuk menerima mahkota dari Tuhan. Ketika rame-rame, hatiku kuat. Ketika rame-rame, hatiku kuat. Yes, dan untuk hati seseorang kuat, mereka harus melewati bukan jalan yang mudah. Di dalam Bible, kalau saudara mengingat khotbah pertama Tuhan Yesus, Matius pasal 5, yaitu khotbah di Bukit Bahagia. Sekarang saya akan bukakan firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Dari berbagai kata bahagia, di sini ada satu bagian dikatakan, berbahagialah ketika engkau dianiaya. Nah loh, susah kita lewat nalar kita, susah kita memahami. Tapi firman Tuhan butuh ketaatan, dan ketaatan tidak selalu dalam logika. Ketaatan seringkali keluar daripada logika. Itulah ketaatan Tuhan minta. Matius pasal 5, 10-12. Silakan diketik di kolom komentar. Seperti biasa, di-share-lah sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, Anda ikut mensiarkan firman Tuhan. Saya bacakan sekarang, ada tertulis dari Injil Matius pasal 5, ayat 10-12. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya
oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku, kata Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Nah karena upahmu besar di surga. Jelas ya. Jadi tujuan kita, keimanan kita bukan di dunia, tetapi di sorga. Dan kalau saudara sebagai anak Tuhan yang melayani sesama, jangan engkau mencari berharap upah dunia. Upah dunia itu berapa banyak sih habis dimakan. Tapi upah sorgawi kekal selama-lamanya. Karena upahmu besar di sorga. Orang yang dianiaya tersenyum, orang yang dianiaya mengampuni, upah mereka besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Wow, Tuhan bahkan memberikan sebuah standar. Orang percaya, murid Tuhan yang tetap berbahagia sekalipun teraniaya. Dia itu seperti seorang mental nabi. Mental nabi itu tidak takut martir, apalagi cuma baper, apalagi tersiksa karena koper. Apa itu koper, Pastor? Apa itu baper, Pastor? Singkatan baper, bawa perasaan. Kalau koper, korban perasaan. Jangan-jangan engkau mundur dari imanmu. Malah yang membuat engkau baper, koper. Tapi di tengah masalah itu, kalau engkau merasa Tuhan seperti diam, Tuhan sedang melihat bahwa lewat masalah ini engkau menjadi kuat, anak-anakku, kata Tuhan. Sebuah kalimat yang terdengar aneh. Siapa yang mau berbahagia di dalam penderitaan? Namun firman Tuhan itu adalah kemenangan. Prosesmu hari ini bukan akhir. Kalau hari ini ada yang terluka, luka itu menyembuhkan, bukan mematikan. Kalau engkau hari ini ada penderitaan yang cukup panjang, justru Tuhan izinkan. Kalau Tuhan belum tolong langsung, berarti Tuhan izinkan engkau masuk namanya dapur pemurnian. Ingat salah satu murid Tuhan Yesus bernama Thomas. Thomas itu harus percaya setelah melihat. Itu sifatnya Thomas. Dan sampai hari ini ada banyak sifat-sifat manusia seperti ini. Termasuk orang-orang Kristen. Dia baru percaya setelah melihat kesembuhan, baru dia percaya setelah dia melihat. Udah melihat pun juga masih dia bilang perasaan, ilusi, fantasi. Cek dokter, udah keluar dokter hasil labnya sembuh, dia masih bilang cuma kebetulan. Jangan sampai kita menjadi orang beriman pada Yesus, tapi iman kita seperti kelompok Thomas yang baru percaya setelah melihat. Kalau Thomas saja melihat dan percaya, hari ini banyak orang-orang mengaku orang Kristen, mengaku hamba Tuhan, tapi sudah di depan mata tiang awan, tiang api Tuhan masih dia pegang. Betulkah tiang awan, betulkah tiang api, betulkah ini roti hidup, betulkah ini mujizat Tuhan? Terus bertanya, mengapa?
Why? Betulkah? Jangan sampai engkau waktu di dunia habis, engkau hanya penuh pertanyaan dan engkau lupa beriman dan mengamalkan iman itu. Hari ini lewat pergumulan yang kita hadapi, Tuhan izinkan episode demi episode supaya kita berjalan dalam iman, bukan dengan penglihatan. Yesus mau kita percaya bukan karena melihat, tapi Yesus mau kita berbahagia, kita percaya karena kasih kepadanya. Sekalipun kita belum melihat, kita tidak mengimani iman Thomas, tapi kita mengimani firman Tuhan Yesus. Berjalan setiap hari bukan dengan penglihatan kasat mata, tapi dengan iman, kepastian, dan keyakinan bahwa kasih Tuhan tetap ada sekalipun kita merasa masalah tetap ada. Meski langit terasa diam, sepertinya mendung tidak kunjung timbul matahari. Matahari tetap ada, hanya tertutup mendung seketika. Surya pasti bersinar. Yesus tidak terlambat untuk menolong setiap kita. Yakobus pun mencatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ayat-ayat ini saya bacakan, lalu saya selesai membaca ayat Alkitab hari ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, silakan rame-rame diketik di kolom komentar, lalu disiarkan dengan Anda bermurah hati mensiarkan firman Tuhan. Saudara sudah menjadi duta Kristus di muka bumi ini, dan Tuhan bilang, apa yang kau lakukan untuk aku, engkau tidak kehilangan upah. Jangan hanya punya mental nabi dalam hal tahan uji, tapi juga milikilah hati seorang ibu, seorang yang mempersembahkan korban di dalam kekurangannya. Kita hari ini meng-share firman modal jempol dan sedikit data internet. Jangan pelit-pelit ya. Kita anak Tuhan jangan hanya meminta tapi lupa memberi. Jangan hanya sebut pekerjaan pelayanan tapi kita lupa berbuah karena kasih Kristus. Membagi firman adalah sesuatu hal yang menyenangkan karena kita bisa menolong sesama yang membutuhkan. Yakobus pasal 1, 2-4 ada tertulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Ini firman Tuhan keren sekali. Saudara tolong stabilo kalau ada Alkitab fisik Anda. Saudara ingat, pastikan di hati masing-masing bahwa Tuhan izinkan sebuah persoalan, sebuah pencobaan, sebuah penderitaan Anda manusia alami, supaya mereka tahan uji
dan kita bukan menjadi anak-anak gampang. Apa itu anak-anak gampang? Anak-anak gampang adalah anak-anak yang tidak mau dididik. Mana ada anak yang kuat, tangguh, dan tahan uji, berhasil tanpa didikan. Yang ada mereka akan menjadi produk anak-anak nakal, anak-anak manja, anak-anak tidak bisa diatur. Seseorang yang akan bertamu ke istana harus dilatih dulu cara jalan, cara senyum, cara ngomong, cara makannya. Ada di Indonesia sekolah kepribadian, ya, karakter. Saya pernah dengar, tapi saya tidak pernah ikut sekolah itu. Karena karakterku hari ini dibentuk dari persoalan, masalah, dan tantangan sekolah kehidupan. Apalagi kita ini yang mau masuk kerajaan sorga. Kita bukan anak-anak gampang yang tidak dididik, tapi kita adalah anak-anak kerajaan yang dididik. Sebelum kita pulang ke sorga, biarlah dunia ini menjadi lapangan, kelas, arena kita untuk melatih diri supaya waktu kita pulang ke surga kita didapati menjadi ahli waris pusaka kesukaan Bapa di surga. Puji Tuhan. Pemirsa yang terkasih, ujian bagi dunia merupakan beban, tetapi ujian di mata Tuhan ketika Tuhan izinkan kita lewati, Tuhan sedang merancangkan karya yang indah seperti sebuah pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang. Awalnya menyakitkan, tapi perlahan-lahan pasir itu berubah menjadi mutiara. Pemirsa yang terkasih, demikian pun juga hidup kita. Setiap luka, setiap tantangan, kalaupun ada air mata, stoplah kita berkata, mengapa? Stop komplain di mulutmu. Karena bisa jadi hal-hal itu termasuk luka seperti pasir yang Tuhan izinkan ada di hidupmu, tetapi pasir itu adalah cikal bakal sesuatu yang bernilai seperti pasir yang masuk ke dalam kerang menjadi sebuah mutiara. Kalau Tuhan izinkan ada pergumulan yang kita hadapi hari ini, itu berarti Tuhan masih bekerja di dalamnya. Pemirsa terkasih, saudaraku, apakah kita hari ini mengizinkan, membiarkan Tuhan bekerja leluasa tanpa kita komplain, tanpa kita bertanya mengapa? Kita sudah tahu pasir saja, mutiara itu menjadi indah. Apakah kita hari ini sibuk komplain dengan Tuhan? Rasa sakit yang kita alami, kita manja, kita tidak mau melewatinya? Ataukah kita sibuk masih mengeluh? Ingatlah Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus mungkin tidak selalu mengubah situasi yang kita alami hari ini. Tetapi justru Tuhan dengan diamnya, Tuhan sedang melihat situasi-situasi yang kita anggap kesulitan hari ini, justru mengubahkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau izinkan firman ini kami dengar. Keadaan yang kami alami hari ini, kami sudah paham betul, justru membentuk karakter kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Let's pray.
Rikhana koro hayara koma karana sandi. Ubahaya raku kurono komahana nakarakuna sikididi. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah saya bacakan, firman-Mu sudah saya sampaikan, serta juga kesaksian, sharing, pencerahan apa yang kami dapat. Berkat-berkat rohani sudah saya sampaikan bagi pemirsa anak-anak Tuhan maupun tamu-tamu menyaksikan live streaming ini. Diberkatilah mereka yang percaya, damai sejahtera di hatimu, dan kalau ada pergumulan-pergumulanmu, lihatlah hari ini bukan masalah besar, tapi Tuhan izinkan pasir itu untuk menjadikan indah hidupmu, dan setelah proses ini berlalu akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Dalam nama Yesus, setiap beban yang terlalu berat yang engkau merasa tidak sanggup, engkau kuat. Yang merasa sukar, sulit, hampir menyerah, engkau dikuatkan saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu mengalir kesembuhan di tubuh kami, di hati kami, dan firman kebenaran sudah ingatkan kami bahwa hati kami ini bukanlah buatan manusia yang rapuh, yang lemah, tapi hati kami ini made in heaven. Maka hati kami tidak boleh baper, gak boleh gampang tersinggung, gak boleh murahan, gak boleh korban perasaan, tidak boleh menjadi cepat rapuh atau putus asa. Hatimu kuat karena hatimu made in heaven. Firman tertabur, setiap orang disembuhkan, setiap orang menemukan jawaban, setiap mereka yang lemah dikuatkan. Haleluya! Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang betul-betul hidup dan hidup dalam hidup kami, menjadi pelaku yang hidup dalam nama Yesus. Semua kita yang terberkati, hidup yang baru karena firman yang hidup, sama-sama katakan amin. Terimalah kesembuhan untuk Anda yang autoimun, gangguan pada kulit, atau pada fungsi detak jantung, pembuluh darah, paru-paru, prostat Anda, atau bagian mata, tulang kaki Anda. Terimalah kesembuhan untuk engkau. Saya berdoa bagi orang-orang sakit diberkati sehat, dan juga dalam tubuh yang sehat, tubuh yang dipulihkan, tubuh yang kuat, bahkan tubuh yang baru yang Tuhan kasih. Karena saya percaya di sorga ada stok jantung yang baru, ada stok ginjal yang baru, ada stok organ-organ tubuhmu yang sedang butuh di repair, bahkan diganti. Surga tidak kekurangan stok, karena surga ada segalanya yang baik yang Tuhan firmankan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, setelah selesai sampaikan ini, orang-orang sakit, engkau mengalami kesembuhan. Imunmu normal, negatif lupus, negatif step, negatif kejang, anak-anakmu juga bukan produk-produk gagal, tapi anak-anakmu adalah made in heaven, pemberian sorga dari Tuhan buat Anda sekalian. Diberkatilah engkau dan anak-anakmu dan keturunanmu. Dalam penyertaan Tuhan tidak ada di antara Anda yang miskin sampai kekurangan makan dan minum.
Firman Tuhan berkata, dan saya yakin sekali firman ini ya dan amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Anda dan saya milik Kristus. Tuhan tidak mungkin tidak menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kadang-kadang kita gagal galau karena keinginan tidak tercapai. Tuhan tidak janji untuk memberi semua keinginanmu, tapi Tuhan Yesus janji memberi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Yuk kita sekarang akan berkat untuk air minum dan minyak. Dor. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Diberkati, diberkati, diberkati. Setiap air minum dan minyak di tangan Anda diberkati. Dalam nama Yesus. Setelah terima berkat ini, air minumnya minumlah dan jadi berkat kesembuhan bagi orang sakit. Minyaknya oleskan dan jadi berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita minum, habis ini kita terima doa berkat, lalu saudara bisa lanjut aktivitas. Hari Sabtu ini tetap ada yang aktivitas, saya menghargai, tapi jangan dulu saudara buru-buru pergi sebelum doa berkat. Ya, minumlah dan jadi berkat buat Anda dan saya. Angkatlah dua tanganmu dan kita akan menerima doa berkat. Are you ready? Ready, let's go. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, dari Tuhan yang Maha Tinggi, saya hambanya. Saya meneruskan apa yang Tuhan firmankan. Diberkatilah engkau sekalian sepanjang hari ini. Keluar masukmu diberkati. Tuhan oleh kemurahannya menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih dan karunia. Sepanjang hari ini semua kita ada dalam berkat, perlindungan dan penyertaan yang sempurna. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan hari ini saya percaya lewat doa tadi banyak orang disembuhkan. Ya, sebelum saya akan membawakan pujian tadi, request, karena saya melihat banyak sekali yang minta mau saya. Yang ketik mau. Yang mau Pastor bawakan pujian, peluk aku Tuhan sebentar saja, ketik mau. Sambil saudara ketik, saya baca, kalau adalah, kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, besok hari Minggu, Pastor Randi ada di Balikpapan, kebaktian Minggu pagi, di Geraha YHS Healing Center, jam 7 open portal, disajikan minum dan makanan kue-kue kecil. Lalu jam 8 open gate, masuk ibadah singkat, paling lama 1 jam, biasa cuma setengah jam sudah selesai. Lalu Bapak Ibu kami sajikan, karena kami adakan ucapan syukur,
makan siang sebelum pulang. Semua orang makan, kami siapkan menu-menu yang terbaik. Namanya makanan berkat. Setelah itu yang mau pulang, mau ke gerejanya, yang mau didoakan tinggal setelah Bapak Ibu menikmati berkat, makanan berkat, doa berkat, firman berkat, kebaktian berkat. Pastor Andi akan menyapamu satu persatu dan mendoakanmu. Habis itu pulanglah kembali ke gerejamu, pulanglah balik ke kotamu, dan sembuhlah dan sehatlah. Dan kalau baptisan dari luar kota atau dalam kota, saya langsung membaptisnya. Habis itu ya, saya juga ucapkan happy birthday deh kepada Ibu Catherine ya. Besok rencananya mau ajak makan-makan, cuma karena waktunya berbenturan, akhirnya kita hanya bertemu di kebaktian di HS saja. Ya, karena mereka bersama pengurus gereja GPIB Shalom juga ada acara, sukses ya acaranya. Setelah itu pembaptisan, kalau ada, pastor juga mengucapkan di sini selamat ulang tahunnya gereja GPI, Gereja Pentakosta Tabernakel di Jalan Beler di Balikpapan, yang mana besok juga selesai kebaktian, Pastor Andi akan pimpin kebaktian ucapan syukur ulang tahun di gereja tersebut ya. Saya percaya besok gerejanya pasti tambah semarak, tambah penuh, bahkan kursi-kursi tidak muat lagi. Ya, semua gereja saya rindu, saya mendoakan semua gereja maju, semua gereja penuh, semua gereja semarak, semua gereja hidup kekudusan, kebenaran, dan pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai menjadi gereja-gereja yang hanya entertain, manajemen, sistem. Nanti gereja-gereja yang tidak dipimpin Roh Kudus, nanti Roh Kudus diangkat dari bumi, mereka tetap jalan, tapi yang dipimpin Roh Kudus sudah terangkat. Jangan sampai gereja-gereja yang tidak dipimpin Roh Kudus berjalan rapi, bukan karena kuasa pimpinan Roh Kudus kehendak Tuhan, tapi karena sistem manajemen yang rapi. Sistem manajemen yang rapi itu perlu. Saya juga belajar. Saya bukan orang manajemen, saya nggak sekolah tinggi, tapi saya tahu itu baik. Tetapi jangan lupa, khusus dalam pelayanan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sampaikan yang keras ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengaku dipimpin Roh Kudus, ada urapan, masih urusan dengan uang, masih mata uang, mata duitan, ujung-ujungnya uang, ujung-ujung dana, dipertanyakan ya, berarti dia belum sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan secara total. Karena orang yang sudah memberi hidup pada Tuhan Yesus, dia tidak memusingkan tentang makan minum lagi. Tuhan berperkara dan setia. Kalau orang masih urusan uang, masih jual tiket konser, masih minta ini, ada acara suruh bayar, suruh ini, suruh itu. Saya tidak menghakimi, tetapi saya juga punya hak bicara bahwa seharusnya kita yang melayani, kita itu sudah selesai dengan namanya uang dan sebagainya. Kita dipanggil melayani toh, bukan untuk cari uang. Kita dipanggil melayani untuk menjadi berkat. Pujian ini akan menghantar kita masuk di hari yang baru. Kiranya semua terberkati. Dan sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya ya. Semua sehat-sehat dan panjang umur. Besok kebaktian, jangan lupa kebaktian di gereja masing-masing. Kalau Anda di Balikpapan mau, ya silakan datang. Bagi saudara tamu-tamu juga, kami juga akan memberkati dengan air berkat. Awas lo ya, jangan dipelintir jadi air dukun atau apa, enggak, air biasa. Kalau saudara daripada nanti macam-macam pikirannya, udah pakai air minum saja lah, beli sendiri, bawa saja,
kita doakan sama-sama. Udah, daripada nanti sekasih dibilang katanya air sakti. Terserahlah, memang susah kita kalau bicara sama orang yang sudah a priori serba salah deh. Peluk aku Tuhan sebentar saja, karena sebentar saja kalau Tuhan yang peluk, kelar sudah. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Puji Tuhan. Langit malam terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Yesus peluk kami sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar kami bisa bertahan, peluk kami Tuhan Yesus, please, please, sebentar saja. Ada yang komen, jangan cuma sebentar dong Pastor, selamanya. Boleh. Langkahku rapuh di jalan berdebu, doa lirikku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, Yesus peluk kami ini, please ya Tuhan. Sebentar saja. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Sola fide, hiduplah oleh iman, karena iman adalah kehidupan. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semua, dan janji ya, janji no, janji ne, serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, dadah, sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya.
Dan puji Tuhan, terima kasih. Saya senang sekali bisa melayani saudara-saudara sekalian. Ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya kalau terberkati. Tolong di repost plenang ini supaya lebih banyak orang yang boleh menemukan kasih Tuhan Yesus lewat kita sama-sama. Bless you all, dadah semuanya, dan kiss bye. Dar, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah.